Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nuranisa, NIM 190441837 dari kelas 5D, Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer. Baiklah, langsung saja saya masuk untuk mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok 7, yaitu pada mata kuliah Analisis Perancangan Sistem. Sistem layanan informasi e-Infota berbasis aplikasi di sekolah tingkat menengah. Terdiri dari kelompok 7. Yang pertama, Andi Nur Anissa, saya sendiri, Eva Nursanti, Ardan Ardiansyah, Pipin Alpianti. E-Infota merupakan sebuah layanan sistem berbasis aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh siswa, guru, orang tua, dan operator atau admin. Aplikasi tersebut terdiri dari berbagai macam fitur untuk memudahkan dan merampingkan sistem pemberkasan dan informasi yang saat ini masih berbelit-belit. Dengan adanya layanan sistem, para pengguna dapat mengecek dan melihat informasi resmi dan penting dari pihak sekolah. Yang selanjutnya, ini adalah tampilan pada flowchart sistem yang akan kami jelaskan dan yang akan kami lakukan untuk dikembangkan di tingkat sekolah menengah, di mana ada tabel siswa, tabel staf, guru mata pelajaran, wali kelas, guru orang tua atau siswa, wali siswa. Pada tabel siswa, kita memulai dari membuka website, kemudian mencari informasi, kemudian informasi akademik, nilai dan rapor. Masuk pada tabel staf, muncul tombol jadwal pelajaran UAS, UTS, info bayaran, dan info kelas. Selanjutnya, masukkan data, rubah dan hapus ke sistem. Selanjutnya, jadwal pelajaran, UAS, UTS, info bayaran, dan info kelas. Kemudian, simpan data. Selanjutnya akan muncul di tabel informasi akademik, nilai, dan rapor. Selanjutnya, untuk tabel mata pelajaran, guru mata pelajaran, membuka website, kemudian lihat daftar siswa, daftar nilai. Selanjutnya, masukkan daftar nilai ke sistem. Selanjutnya, kita simpan data, kemudian akan muncul di informasi akademik, nilai, rapor. Untuk tabel wali kelas, pertama kita membuka website, kemudian lihat daftar siswa, masuk daftar rapor, kemudian masukkan data rapor ke sistem, kemudian kita masuk di simpanan data. Selanjutnya, untuk memunculkan akan tampil di informasi akademik, nilai dan rapor. Kemudian untuk tabel orang tua atau siswa, wali siswa, kita buka website, kemudian mencari informasi. Selanjutnya, informasi akademik, nilai, rapor. Kemudian kita simpan data. Selanjutnya akan muncul di informasi akademik dan nilai rapor. Setelah itu, muncullah selesai. Kemudian, kelayakan teknik e-Infota. Apakah teknologi yang dibutuhkan sudah sedia? Jawabannya ya. Kenapa? Karena teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia dan sebagian sekolah menerapkan teknologi yang serupa. Kemudian, apakah teknologi yang digunakan saat ini dapat berinteraksi dengan teknologi yang sudah ada? Jawabannya ya. Kenapa? Karena sistem yang akan dibuat merupakan pengembangan sistem yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya, apakah sistem yang sudah dapat dikonversikan ke sistem dengan teknologi yang lebih baru? Jawabannya ya. Kenapa? Karena struktur dan isi dari sistem yang akan dibuat akan menampilkan dan memiliki fungsi yang lebih banyak daripada sistem sebelumnya. Kemudian, apakah organisasi memiliki orang yang menguasai teknologi baru ini? Jawabannya belum. Kenapa? Karena ada tenaga yang mengerti mengenai visi utama, namun beberapa staf mampu mengoperasikan komputer sehingga bisa dijadikan staf untuk bertugas menginput data, mengelola data, dan sebagainya. Jika sistem bermasalah pada segi coding, maka permasalahan akan dilaporkan kepada pembuat program. Kemudian masuk pada kelayakan ekonomis. Dalam membuat sebuah sistem akan membutuhkan sebuah biaya yang sangat besar pada pengembangan sistem, membutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengembangan dana tersebut digunakan pada 4 kategori, yaitu
di mana yang pertama biaya pengadaan, kemudian yang kedua biaya persiapan operasi, kemudian yang ketiga biaya proyek, kemudian keempat biaya operasi. Selanjutnya, kelayakan legal. Kelayakan legal ini merupakan untuk melihat apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya secara legal. Software yang akan digunakan yaitu PHP dan MySQL yang merupakan program open source sehingga tidak diperlukan pembelian karena menggunakan hak cipta publik. Selanjutnya untuk kelayakan operasional. Kelayakan operasional ini merupakan untuk melihat apakah prosedur dan keahlian pegawai yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah diperlukan penambahan atau pengurangan prosedur dan keahlian. Laporan yang dihasilkan dari sistem yang akan dibangun diantaranya yang pertama, sistem dapat digunakan untuk mencari informasi seperti info akademik, nilai rapor, jadwal pelajaran, UAS, UTS, dan info pembayaran. Kemudian kedua, sistem dapat digunakan oleh guru mata pelajaran untuk mengelola nilai dari sistem. Ketiga, sistem dapat digunakan oleh wali kelas untuk mengelola rapor dari siswa. Kemudian keempat, sistem dapat digunakan oleh orang tua siswa untuk mengakses informasi seperti informasi akademik, nilai rapor, dan lain-lain. Kemudian, apakah sistem dapat diorganisasikan untuk menghasilkan informasi pada saat yang tepat untuk setiap orang yang membutuhkan. Kemudian untuk yang pertama pada siswa, yaitu mencari informasi seperti informasi akademik, nilai, dan rapor. Kemudian bagian staf mengelola data yang berupa jadwal pelajaran, info, UAS, UTS, info pembayaran, info kelas, dan lain-lain. Kemudian untuk bagian guru merupakan daftar siswa dan juga daftar nilai dan memasukkan ke sistem. Kemudian untuk wali kelas melihat daftar siswa dan juga rapor dan memasukkannya ke sistem. Selanjutnya untuk orang tua siswa, yaitu mencari atau mengakses informasi seperti informasi akademik, nilai, rapor, dan lain-lain. Kemudian untuk identifikasi masalahnya, yang pertama itu dalam setiap sekolah jumlah siswa tiap tahunnya berbeda dan informasi yang akan diinput akan bertambah dan bervariasi. Sehingga jumlah siswa yang cukup banyak membuat sistem akan menjadi over dan memungkinkan terjadinya error karena sistem tidak dapat menginput data dengan kapasitas yang melebihi batas. Nah, solusinya yaitu peningkatan kapasitas sistem yang akan dibuat melebihi kebutuhan dapat membantu agar sistem tidak dapat error selama penginputan. Untuk fungsi operasional yaitu beberapa pengguna yang biasanya melakukan penginputan adalah operator atau admin dan juga melakukan kunjungan oleh siswa, wali kelas, dan orang tua yang bertindak sebagai user. Sedangkan untuk non-fungsionalnya yaitu sistem akan lebih mudah dijalankan karena kapasitas lebih tinggi dan memungkinkan tidak terjadi error pada saat digunakan. Kemudian yang kedua untuk identifikasi masalahnya itu kendala dalam proses input, kemudian edit dan menghapus data pada saat ingin menambahkan data. Nah, terkadang sistem akan mengalami error atau tidak dapat melakukan 3 aktivitas di atas. Untuk solusi yang diusulkan yaitu dengan mengecek kembali dari struktur codingnya atau penulisan coding yang dibuat pada bahasa pemrograman dan mengecek konektivitas dengan database-nya. Kemudian untuk fungsi operasionalnya yaitu beberapa pengguna yang biasanya melakukan penginputan adalah operator admin dan yang melakukan kunjungan adalah siswa, wali kelas, dan orang tua yang bertindak sebagai user. Kemudian untuk non-fungsional, yaitu sistem akan lebih mudah dicek dan melihat informasi yang dicari, serta memudahkan untuk melihat data terupdate. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.